Demam itu bisa karena infeksi virus, bakteri, ataupun parasit atau sebab yang lain. Misalnya kurang minum, dehidrasi, karena diare atau muntah, itu bisa menyebabkan demam. Assalamualaikum guys, kembali lagi bareng kita di Lesehan bareng BKK. Nah, hari ini udah kedatangan Dokter Darni ya Dokter ya. Nah, kita boleh banget nih tanya-tanya terkait kesehatan kepada Dokter Darni. Nah, kira-kira kalian mau tanya-tanya apa nih? Kita udah siapin pertanyaan sama Dokter Darni nih. Buat kalian nih kalau ada pertanyaan boleh langsung ke kolom komentar aja. Oke, langsung aja ya Dok ya kali ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari kita, dari tim, dari orang-orang awam kan biasanya nggak ngerti nih tentang kesehatan itu tuh secara detailsnya tuh gimana sih gitu kan Dok ya. Ini untuk pertanyaan yang pertama, apa definisi demam pada anak dan pada suhu berapa yang disarankan sebagai demam? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mama Papa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk di Lesehan BKK. Jadi ini memang masalah yang sangat sering ditemuin oleh para mama-mama di rumah mengenai demam pada anak. Di mana demam itu kadang sering sekali menimbulkan kekhawatiran ya. Aduh, nanti bahaya atau enggak, kejang atau tidak. Jadi demam itu sebenarnya adalah kalau kita lihat definisinya adalah di mana terjadi kenaikan suhu tubuh dari nilai normalnya. Demam itu banyak penyebabnya. Jadi kalau misalnya demam itu adalah reaksi dari tubuh sendiri jika ada serangan, baik itu bakteri, virus ataupun parasit lainnya. Jadi bagaimana tubuh mempertahankannya dengan cara meningkatkan suhu tubuh, diharapkan kuman tersebut akan mati dengan sendirinya. Kapan kita suhu tubuh normal itu kalau pada bayi antara 36,5 sampai 37,5, begitu juga pada anak-anak. Nah, jadi kalau di atas 37,5 mulai di misalnya 37,6 atau 38,5 itu masih dianggap normal, tidak perlu terlalu panik kecuali ada riwayat kejang. Nah, kalau untuk dikatakan mulai kita harus ini harus dikasih obat penurun panas, maka kita biasanya melakukan pengukuran suhu tubuh jika suhunya di atas 38,5. Oh, 38,5 derajat. Jadi 38,5 derajat Celcius baru kita lakukan untuk pemberian obat penurun demam. Nah, itu guys untuk persentase derajatnya ya Dok ya. Iya, kira-kira yang jadi termasuk normal. kisaran normal itu antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Oke nih. Untuk pertanyaan yang kedua ya Dok ya. Apa penyebab paling umum demam pada anak-anak dan kapan orang tua harus mulai khawatir? Oh iya, penyebab tadi yang saya bilang tadi banyak penyebabnya. Jadi demam itu bisa karena infeksi virus, bakteri ataupun parasit atau sebab yang lain. Misalnya kurang minum, dehidrasi, karena diare atau muntah, itu bisa menyebabkan demam. Tapi yang paling banyak sebenarnya karena virus, dan demam itu biasanya dia akan tinggi. Cuma kalau kapan kita harus khawatir? Kalau demamnya 3 hari terus-menerus tidak turun, kemudian sudah kita lakukan kompres hangat, kemudian kita lakukan banyak minum, tapi demamnya masih di atas 38,5, kemudian kita sudah kasih obat penurun panas, tetap tidak ada perubahan, maka kita wajib khawatir dan cepat dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi itu ya Dok ya, kalau misalnya berkelanjutan itu harusnya dibawa ke. Iya betul, 3 hari tidak ada perubahan setelah dikasih obat penurun panas, kemudian banyak minum, dikompres hangat, tetap tidak ada perubahan, cepat dibawa ke tempat fasilitas kesehatan terdekat. Tuh guys, kalau misalnya berkelanjutan mungkin harus dicek dulu nih ya Dok ya, karena apa gitu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah demam selalu menandakan adanya infeksi atau bisa disebabkan oleh faktor lain? Ya, tadi sudah saya jawab juga bahwa ada faktor lain, misalnya dehidrasi atau misalnya aktivitas fisik, ya kurang minum sehingga menyebabkan demam. Tapi biasanya demam seperti itu dia akan lebih cepat turun. Begitu kita lakukan rehidrasi dengan banyak minum, karena aktivitas itu adalah fase pertumbuhan dari anak. Aktivitas fisik akan berkembang sesuai dengan usia anak dan itu merupakan tanda perkembangan yang normal. Jadi dalam bermain ada belajar, tapi kita sebagai orang tua harus mengingatkan untuk misalnya
begitu dia banyak main, dia harus banyak minum untuk mencegah jangan sampai dehidrasi sehingga tidak terjadi demam. Oke, seperti itu guys. Jadi memang air putih itu sangat penting ya dok? Ya? Penting sekali. Penting Jadi sekali. kalau kita di ilmu kedokteran, air putih adalah obat pertama sebagai obat batuk maupun penurun demam. Oke, tuh, kita dapat ilmu baru nih dari dokter Darni. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ya dok, bagaimana cara orang tua membedakan demam yang ringan yang bisa ditangani di rumah biasa dengan demam yang memerlukan penanganan medis gitu dok? Oke. Jadi mama-mama tetap bisa melakukan perawatan di rumah jika demam itu tidak ada gejala lain. Misalnya hanya batuk pilek biasa, demamnya antara 38 sampai 38,5, kemudian bisa tidak ada kejang atau tidak ada riwayat kejang, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, misalnya demam disertai muntah, diare sehingga anaknya malas minum, maka hanya demam saja dengan batuk pilek itu tetap bisa dilakukan perawatan di rumah. Perawatan sederhana seperti yang saya bilang dari awal, kompres hangat, banyak minum, kemudian bajunya dilonggarkan. Kalau misalnya ada obat penurun panas, dikasih obat penurun panas. Nah, kapan kita khawatir? Kalau ada gejala-gejala yang sebelum tadi, misalnya kejang. Kejang tadi ya, kalau ada riwayat orang tua kejang atau anaknya sendiri ada riwayat kejang, maka kita harus cepat bawa ke fasilitas kesehatan. Atau yang kedua, anaknya malas minum nih, dia sudah demam tinggi, kemudian ada diare. Anak harusnya kan diare, rasa hausnya meningkat, ini malas minum. Nah, itu harus kita khawatir, cepat dibawa juga ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan, udah lama dok, nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Itu harus waspada juga kita. Ya. Walaupun ringan, tapi kalau misal anaknya juga nggak mau tetap. Jadi kalau ringan tapi anaknya tidak mau makan minum, jadi dia menambah drop gitu ya. Drop sehingga suhu tubuh akan makin tinggi. Oke, untuk pertanyaan kelima nih dok, kapan sebaiknya orang tua memberikan obat penurun demam kepada anak dan jenis obat apa yang aman digunakan? Yang paling aman, yang pertama dulu, tadi kita sudah dari konsep awal, demam itu antara 36, suhu normal antara 36,5 sampai 37,5. Di atas 37,5 itu sudah mulai subfebris atau agak sumang ya kalau orang sini ngomong. Tapi kapan kita memberikan obat jika suhunya di atas 38,5 derajat Celcius? Jadi baru kita kasih obat penurun demam. Obat apa yang bisa diberikan oleh ibu-ibu di rumah adalah paracetamol. Biasanya yang umum dipakai oleh itu adalah paracetamol. Pemberiannya tuh harus sesuai dosis, sesuai umur dan sesuai berat badan. Dan tips satu lagi untuk mama-mama di rumah, 30 menit setelah minum obat tetap lakukan kompres hangat. Jadi itu akan lebih cepat turunnya panasnya. Iya. Jadi harus tetap banyak minum, kompres hangat 30 menit setelah minum obat. Obatnya diminum 3 kali sehari. Kadang mama tuh bertanya, "Dok, boleh enggak setiap 4 jam dikasih obatnya?" Seharusnya per 6 jam. Jadi maksimal pemberian paracetamol itu adalah setiap 6 jam atau 4 kali sehari. Jarak waktunya itu. Jaraknya. Jadi kalau 3 kali sehari itu berarti per 8 jam. Per 8 jam. Kemudian yang kedua tetap makan minum seperti biasa, sedikit-sedikit tapi sering. Iya, agar nutrisi tetap terjaga sehingga daya tahan tubuh akan lebih cepat perbaikan dan itu akan lebih cepat menurunkan demam. Yang ketiga, kalau misalnya anaknya masih rewel atau apa, usahakan tetap dilakukan kompres hangat. Jangan pakai kompres air es atau air dingin karena jika dilakukan kompres pakai air es, nanti suhu pusat suhu di saraf kita akan mengatakan bahwa ini suhunya sudah dingin sekali, maka dia akan turun. Tetapi begitu terjadi feedback, dia akan lebih tinggi dari suhu sebelumnya. Jadi makanya itu dilakukan kompres hangat agar respon tubuh dari sarafnya sendiri akan merespon dari tubuh tuh ternyata suhunya ini ketinggian. Jadi kita harus turunkan nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya dikompres pakai dingin, ini suhunya terlalu dingin jadi respon tubuh akan melakukan peningkatan suhu kembali. Berarti ada beberapa hal yang salah nih biasanya kan dikompres dingin atau kompres es, justru nanti akan meningkatkan suhunya, feedbacknya lebih tinggi lagi. Nah, itu salah satu kesalahan kita juga. Biasanya kan mikirnya kalau panas dikasih kompres dingin biar netral, padahal itu salah ya guys. Iya. Oke. Untuk pertanyaan ke-6 ya dokter, apa saja cara alami yang bisa membantu menurunkan demam pada anak di rumah gitu? 1, seperti tadi bilang,
kompres hangat. Kompres Yang tadi. kedua, banyak minum, kemudian menjaga nutrisi dengan cara makan sedikit-sedikit lebih sering. Kayak gitu. Kayak itu hal-hal yang simple tapi juga bermanfaat banget buat Iya, nurunin ada satu lagi demam, sebenarnya, pemilihan pakaian selama anak demam. Jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis, dan carilah yang menyerap keringatnya. Oh, karena kalau demam itu keringetan biasanya. Iya, Dok, ya? biasanya kan keringetan. Kalau dia terlalu panas, nanti suhu dengan pakaian yang tebal justru akan menambah suhu tubuhnya. Oke. Berarti yang ringan tapi jangan terlalu tipis Iya, juga ya, seperti Dok, ya? kaos-kaos ya yang menyerap keringat. Oke, gitu ya guys ya. Terus untuk pertanyaan nomor 7, Dok, bagaimana demam bisa mempengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan, terutama terkait dengan risiko dehidrasi? Ya, jadi demam itu kalau terjadi peningkatan suhu tubuh, maka tubuh akan berkeringat, kadang berkeringat ya. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita ketahui penyebab demam tadi kan bisa karena infeksi bakteri atau apa. Pada anak-anak yang demam kadang dia nafsu makannya menurun. Nah, sehingga dia malas makan, malas minum. Kebanyakan keluhan orang tuanya, dok demam, nafsu makan anak saya jadi turun, sehingga dia mengalami namanya dehidrasi. Jika anaknya tidak mau makan, maka dehidrasi yang terjadi adalah dehidrasi low intake atau kurang asupan. Tapi kalau dia demam disertai diare atau muntah, yang terjadi adalah dehidrasi karena kekurangan cairan. Jadi itu yang terjadi. Karena demam itu kalau misalnya setiap peningkatan 1 derajat suhu tubuh itu akan meningkatkan denyut jantung sebanyak 20 kali dan meningkatkan jumlah pernapasan 12 kali. Setiap kita bernapas menggunakan O2 dan CO2, penguapan akan meningkat, terutama yang meningkatkan juga keringat pada anak. Itu penyebabnya. Iya. Nah, itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8 nih, Dok. Apakah ada kesalahpahaman umum tentang demam pada anak yang sering dokter temui dan dalam praktik sehari-hari itu biasanya ada nggak, Dok? Jarang sih kalau untuk sekarang karena sudah era Modern ini ya. Informasi bisa dibaca oleh orang tua melalui googling dengan cara apakah bagaimana cara demam ini bisa berbahaya atau tidak. Jadi tidak ada juga yang istilahnya tuh yang salah kaprah. Paling hanya seperti tadi yang saya bilang untuk kompres hangat atau kompres air es itu edukasi aja. seperti itulah iya. ya. Kadang kan masyarakat umum juga masih suka lupa, masih salah info kadang kan ya gitu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 9 ya, Dok ya. Bagaimana cara memastikan anak demam tetap mendapatkan asupan gizi dan cairan yang cukup? Sama seperti tadi ya sebenarnya ya, Dok ya. Iya, jadi kita kalau mama-mama masih mempunyai anak yang masih kecil, maka harus mempunyai alat pengukur suhu tubuh, ya kan, termometer untuk ini anaknya demam atau tidak, untuk menilai akurasi berapa suhunya secara kuantitatif ya, bukan kualitatif. Jadi kalau kualitatif tubuh kita mempunyai telapak tangan, tapi biasanya orang tua pakai telapak tangan, seharusnya adalah pakai punggung tangan. Kenapa? Karena di sini adalah persarapannya lebih sensitif dibandingkan dengan telapak tangan. Jadi kalau mau ngeraba suhu biasanya kita harus membalik, bukan seperti ini. Jadi ini gini, seharusnya seperti ini. Jadi itu lebih kayak gini, guys ya. Gitu. Jadi seperti ini ya Mama, untuk mengukur suhu tubuh pada anak-anak yang paling sederhana. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ini kita nih lagi di bawah AC kadang dingin itu. Ya, jadi kita bisa menghangatkan seperti ini. Oh, diginin dulu baru dipeluk anaknya. Oh, gitu guys. Edukasi baru nih buat kita ya, Dok ya. Nih. Oke, selanjutnya nih dokter, pertanyaan terakhir. Apakah tanda-tanda bahwa demam pada anak merupakan gejala penyakit yang lebih serius seperti infeksi bakteri atau yang lebih berbahaya? Jadi gini, tanda-tanda bahayanya yang paling ini adalah tubuh tidak respon dengan pemberian obat penurun demam. Jadi kadang dikasih obat hanya turunnya tuh 3 jam kemudian, turun sebentar 1-2 jam terus naik lagi. Yang kedua, nafsu makan makin turun. Anaknya malahan dari nafsu makan turun menjadi tidak mau makan. Yang ketiga, ada kejang. Biasanya yang paling sering terjadi adalah kejang demam pada anak. Nah, ini merupakan gejala serius yang harus diwaspadai oleh orang tua untuk segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat.
Balik lagi ke tadi ya dok ya, berarti Iya. kan kalau misal berkelanjutan, terus dari anaknya juga makin drop, tidak Iya, mau. 3 hari sudah dikasih obat, sudah dikompres, sudah dikasih makan, anaknya tetap demamnya tidak turun, nafsu makan makin menurun, malahan istilah itu timbul gejala baru, misal batuk, sesak, kemudian kejang. Nah itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Ini banyak banget informasi nih yang kita Terima kasih. dapatkan dari Dokter Darni. Ini semoga bermanfaat buat kita semua ya guys ya. Jadi kayak tadi aku pribadi dapat ilmu banget nih kalau tentang kompres tadi tuh. Iya. Aku kira tuh dia pakai yang dingin, ternyata pakai yang pakai yang panas. panas. Terus untuk yang dites pakai tangan itu harusnya punggungnya ya. Iya, Punggung tangan ini. Oke. Nah, itu salah satu informasi yang bermanfaat buat kita nih sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa lah ini ya, Dok ya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Darni udah memberikan banyak informasi pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil informasi yang banyak juga dari Dokter Sama-sama. Darni, jadi manfaat dan jadi amal juga buat dokter udah Amin, bagi-bagi amin ya ilmunya Rabbal buat Alamin. kita. Nah, untuk yang terakhir nih dokter, boleh kasih kesan pesan untuk masyarakat luasnya nih kira-kira untuk edukasi Ya, kesehatannya. terima kasih. Untuk pesan dan kesan saya untuk mama-mama di rumah, jadi kalau anaknya demam di rumah, penanganan awal adalah harus tetap tenang. Jadi kalau mamanya panik, malahan nggak bisa berpikir dengan cermat dan dengan jernih. Jadi kalau anaknya di rumah, kalau misalnya anaknya masih bayi, masih menyusui, maka tetap berikan ASI. Dan kalau saran saya ASI, karena ASI yang terbaik untuk bayi ya. Yang kedua, kalau anaknya sudah mulai besar, sudah mulai makan minum seperti biasa dengan porsi sedikit tapi sering. Kemudian yang ketiga, kalau belum ada obat penurun panas di rumah, bisa dilakukan dengan kompres hangat terlebih dahulu. Kompres hangat kurang lebih setengah jam secara bergantian, kemudian banyak minum, istirahat, baju dilonggarkan, kemudian suhu ruangan dijaga. Dan kalau ada, akan lebih bagus lagi kalau ada pengukur suhu tubuh di rumah atau termometer. Jadi kalau suhunya 38,5 boleh dikasih obat penurun panas paracetamol. Dan yang harus diingat, jika 3 hari berturut-turut tidak ada perubahan atau demam tidak turun, maka segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Semoga anak mama di rumah selalu sehat. Amin ya Allah. Nih, semoga bisa jadi manfaat juga buat kita ya, Dok oke. ya. Ini terima kasih banyak dokter udah membagi informasi, Sama-sama. pelajaran pengetahuan buat kita nih. Nah, siapa tahu kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dokter dengan ya senang hati. terkait kesehatan lagi Baik, pastinya. ya. Pasti banyak banget nih dari teman-teman dan kita sendiri pun masih membutuhkan banyak informasi dari dokter. Iya. Oke, terima kasih banyak dokter udah mampir ke sini. Di lain waktu kita bakal main lagi ke sini ya, Dok ya. Tepuk tangan buat Dokter Darni nih yang udah memberikan banyak informasinya buat kita. Terima kasih dokter. Oke, sampai ketemu lagi di lesehan bareng BKK selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Bajuku Kekinian karena banyak banget informasi terkait kesehatan yang bakal kalian butuhkan selanjutnya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi selanjutnya. Assalamualaikum guys. Terima kasih. Waalaikumsalam.